Ini lagi nonton pertandingan Jerman menghadapi Jepang nih. Berhasil Jepang mengalahkan Jerman dengan skor 1-4. Main di kandang Jerman, gila Jepang. Main dengan taktikal, di babak pertama pakai pola 4 back, di babak kedua pakai pola 3 back dan bertahan pakai 5 pemain di belakang. Kecewa pemain Jerman. Ini pemain Jepang. Good game, solid defense. Pelatihnya juga gokil, Hajime. Berhasil lagi mengalahkan Jerman setelah di Piala Dunia Qatar 2022. Jepang ini lawan timnas Indonesia nanti di Piala Asia. Wow. Kemarin Indonesia berhasil nih mengalahkan Chinese Taipei 9-0. Harapan besar lagi menuju ke sepak bola Indonesia juga. Wow, Jepang, Muller. Pesaing timnas Indonesia di level Piala Asia Senior, Jepang berhasil secara meyakinkan mengalahkan Jerman dengan skor akhir 1-4 di laga uji coba. Ini merupakan kemenangan back-to-back yang dilakukan oleh Jepang kala menghadapi Jerman. Terakhir di Piala Dunia Qatar 2022, Jepang berhasil mengalahkan Jerman. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Setelah timnas Indonesia berhasil menggunduli Chinese Taipei dengan skor 9-0 di babak kualifikasi Piala Asia U23, ekspektasi dan harapan besar dari pecinta sepak bola Indonesia untuk anak asuh Coach Shin Tae-yong pun semakin besar. Kita harus mengetahui sedikit tidaknya skuad U23 yang tampil di Piala Asia U23 ini merupakan skuad yang akan tampil juga di Piala Asia Senior bersama timnas Indonesia. Dan skuad Jepang yang berhasil mengalahkan Jerman dengan skor akhir 1-4 di laga uji coba ini pun merupakan sedikit tidaknya juga, ya pasti ada nanti penambahan sedikit dan perubahan sedikit, merupakan skuad yang juga akan tampil menghadapi timnas Indonesia. Dan aku rasa video ini bisa teman-teman mendapatkan insight atas apa yang dilakukan Jepang setelah mengalahkan Jerman. Dan Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, pun mengingatkan aku ketika Coach Shin Tae-yong tentang dinamika formasi sepanjang 90 menit pertandingan saat Coach Shin menghadapi Turkmenistan bersama timnas Indonesia Senior. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Aku kebetulan teman-teman menyempatkan waktu untuk menonton full pertandingan timnas Jepang menghadapi Jerman, dan sudah aku catat beberapa poin yang akan kita bahas. Kita masuk dulu ke formasi yang digunakan oleh Jerman. Di atas kertas mereka pakai pola 1-4-2-3-1. Kimmich fullback sebelah kanan teman-teman, sering masuk ke tengah sebagai inverted fullback. Sepanjang 90 menit pertandingan ini seperti bukan Jerman biasanya yang kita saksikan. Determinasi tinggi, permainan kombinasi yang sangat luar biasa yang biasa kita lihat. Tapi untuk laga ini mereka kebingungan, miskin kreativitas. Dan untuk 5 laga terakhir Hansi Flick bersama Jerman, hasilnya pun sangat mengecewakan. 4 kali kalah dan 1 imbang. Nah, untuk Jepang bersama Hajime Moriyasu, gunakan pola 1-4-2-3-1. Untuk babak pertama, Hajime Moriyasu gunakan pola 4 back. Tetapi masuk babak kedua, lebih tepatnya spesifik di menit 58-an teman-teman, di situ Hajime Moriyasu secara frontal mengubah pola 4 back menjadi 5 pemain di belakang. Nah, salah satu penyerangan yang sangat rutin diandalkan oleh Hajime Moriyasu dari sektor kanan nomor 14, yaitu Ito. Nah, dengan sektor sayap kanan dioptimalisasikan oleh Jepang, banyak sekali tercipta peluang dan akhirnya tercipta gol. Ketika itu pun nggak ada, dimasukkan Kubo, dari sektor kanan Jepang pun terlihat tetap menggigit. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Jepang berani membangun serangan lewat permainan 1-2 sentuhan dari penjaga gawang, 4 back di belakang ketika babak pertama, sebelum babak kedua pakai pola 3 back, kemudian pemain di tengah sampai dengan pemain di depan. Dan alur build up yang dilakukan oleh Jepang ini pun jelas, mereka memanfaatkan kelebaran maksimal. Ketika mereka bangun serangan dari penjaga gawang, kemudian pemain di belakang teman-teman, sudah sampai nih pemain di tengah, pemain di sektor tengah akan memberikan bola tersebut ke sektor sayap kiri ataupun sayap kanan, baik itu lewat
passing lurus ataupun lewat permainan diagonal, bola panjang, dan itu berjalan bagus di atas lapangan yang sulit dihentikan oleh pemain-pemain Jerman. Kemudian yang ketiga, Jepang pun berani melakukan pressing setengah lapangan, teman-teman, menyulitkan Jerman untuk bisa membangun serangan, dan itu berjalan ampuh di atas lapangan. Seiring berjalannya waktu, Jepang pun mulai perlahan-lahan, apalagi mereka unggul, lebih menerapkan zonal marking. Terlihatlah bentuk pertahanan mereka 4-4-2 tanpa bola di babak pertama. Seterusnya di babak kedua, spesifik di menit 58, semakin terlihat zonal marking yang dibentuk oleh Jepang 5-4-1. Nah, salah satu keunggulan timnas Jepang kalau kita lihat di Piala Dunia Qatar saat menghadapi Jerman, kemudian di laga uji coba ini pun kekompakan yang dimiliki oleh timnas Jepang, sehingga pemain-pemain dari Jerman yang ketika melakukan attacking mereka membentuk shape 3-2-5. Meski mereka coba bermain superioritas di area depan 5 lawan 4 kan, pemain Jepang ketika bertahan, teman-teman, di babak pertama itu pun nggak bisa dioptimalkan oleh pemain-pemain Jepang. Udah nggak ada kreativitas, mereka pun nggak ada lagi menu selanjutnya, opsi yang lainnya untuk bagaimana bisa mengattraction pertahanan yang dibangun oleh Jepang, baik itu 4-4-2 dan 5-4-1. Nah, kemudian ada salah satu statement yang cukup menggambarkan bagaimana kekecewaan pemain Jerman atas apa yang dilakukan oleh pemain-pemain lain di atas lapangan. Kiper dari timnas Jerman, Ter Stegen, pemain Barcelona, lewat sesi preskon mengeluarkan statement yang sangat jarang aku temui kala pemain elit Eropa, teman-teman, menghadapi tim nasional asal Asia. Apa disampaikan oleh Ter Stegen? Saya mendapatkan gol bodoh lainnya. Udah pakai kata-kata bodoh dari situasi apa yang dilakukan oleh Jepang. Nah, untuk momen itu artinya ada kefrustasian. Kita bukan hanya bicara Ter Stegen, tetapi pemain-pemain Jerman di atas lapangan untuk bisa menciptakan sebuah gol ke gawang timnas Jepang. Nah, setelah selesai pertandingan ini, kita lihat beberapa pemain dari timnas Jerman. Kalau misalnya teman-teman tonton pertandingan tersebut selama 90 menit pertandingan, walau ini laga uji coba, nggak bisa ditutup rasa kekecewaan, rasa ketidakenakan setelah di kandang sendiri. Ini kita bicara mentalitas lagi, teman-teman. Jerman main di kandang sendiri, bisa dikalahkan oleh timnas Jepang dengan skor 1-4. Tadi sudah aku kaitkan dengan Coach Shin Taeyong juga nih, apa yang dilakukan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu tentang dinamika formasi sepanjang 90 menit pertandingan. Jujur, teman-teman, ketika tanpa bola, Jepang sepanjang babak pertama itu mereka pakai shape 4-4-2. Nah, masuk babak kedua sampai periode menit 58, 4-4-2 tanpa bola yang dimainkan oleh Jepang ini pun bertransformasi menjadi pola 5-4-1. Mitoma nomor 7 itu track back, turun ke bawah, membantu 4 pemain belakang dari Jepang, Ito, Sugawara, Itakura, dan Tomiyasu. Jadi terbentuklah 5 pemain. Kemudian Kamada itu turun menjaga kelebaran ataupun sisi yang ditinggalkan oleh Mitoma. Jadi shape-nya 5-4-1. Setelah akhirnya di menit 58, Hajime Moriyasu memasukkan pemain nomor 3, center back, untuk memperkuat di lini belakang sehingga secara solid menggunakan pola 5-4-1 atau 3 back di atas lapangan, teman-teman. Yang ingin aku sampaikan, Jepang dengan beberapa pemain sudah bersinar di karir sepak bola, teman-teman. Hajime Moriyasu mampu mengontrol keegoisan, dan kan normal kan di dunia sepak bola, misalnya di satu skuad dia pemain bersinar, dia pemain bintang, sedikit egois, tetapi di situ Hajime Moriyasu bisa menghandle-nya. Menghandle-nya ya Mitoma lah. Kita lihat bagaimana akhir-akhir ini mentereng banget nih karir sepak bolanya. Tetapi Mitoma mau dia sebagai wingback, turun dia ke belakang untuk membantu 4 pemain dari timnas Jepang. Artinya di sini etos kerja yang dimiliki oleh timnas Jepang, solidnya squad yang dimiliki oleh Jepang dari sisi organisasi, teman-teman, luar biasa. Tentu nggak bisa kita singkirkan dari apa yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu. Nah, itu tentang dinamika. Bagaimana Jepang pakai 4 back babak pertama, kemudian di babak kedua pakai pola 3 back, dan ketika bertahan pakai 5 back. Dan ini pun dilakukan nih Coach Shin Taeyong bersama timnas Indonesia senior bersama Turkmenistan. Apakah ini sebagai langkah persiapan juga nih
bagi Coach Sintayong untuk di satu pertandingan juga menggunakan beberapa formasi. Kalau misalnya ingin bertahan pakai pola 5 back, kalau misalnya ingin menyerang seperti apa yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu ini juga pakai pola 4 back. Dan itu diyakinkan oleh Coach Sintayong kan di sesi pressconnya. Aku pakai 4 back untuk biar lebih attacking lagi. Dan kemudian kalau kita lihat dari data statistik, pakai 3 back atau 5 pemain di belakang lebih aman dari upaya yang dilakukan oleh Turkmenistan lewat tendangan ke gawang. Lebih sedikit tendangan ke gawang dilakukan Turkmenistan ke gawang timnas Indonesia ketika timnas pakai 3 back ketimbang pakai 4 back. Nah, inilah dia pentingnya kita mempelajari apa yang dilakukan oleh tim nasional ataupun klub-klub, bagaimana mereka itu memiliki dinamika formasi yang sangat dinamis di atas lapangan. Oke, menarik untuk melihat Piala Asia di level senior, bagaimana nantinya hasil timnas Indonesia. Plus ya pasti Indonesia pun mempersiapkan skuad yang ada dengan beberapa pemain naturalisasi ataupun pemain diaspora yang sedang dicari oleh Indonesia. Coba silahkan tulis di kolom komentar apa nih yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia saat menghadapi Jepang. Bye.